Dari ayam hias kita menjadi jual beli hewan-hewan eksotis atau hewan-hewan eksklusif. Disitulah Mahasiswa Farm semakin dikenal oleh khalayak luas dan Mahasiswa Farm menjadi penyuplai kebun binatang atau taman mini zoo seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Langgoso Aswin Putra. Saya adalah pemilik dari Mahasiswa Farm yang berdiri sejak tahun 2013 di Sleman, Yogyakarta. Mahasiswa Farm adalah penangkaran hewan-hewan eksotik di mana mayoritas hewan-hewan yang kita tangkarkan adalah aves atau unggas. Kenapa kita mengambil nama Mahasiswa Farm? Mahasiswa itu berasal dari bahasa Sanskerta di mana laki-laki yang kuat, dan kebetulan nama saya adalah Aswin. Jadi saya mengambil nama Mahasiswa karena satu, mirip-mirip dengan nama saya sendiri. Kedua, saya berharap itu adalah sebuah doa juga di mana ini adalah usaha atau bisnis yang kuat. Mahasiswa Farm itu berdiri dengan ketidaksengajaan ya teman-teman ya. Kita tidak pernah memang berniat atau memang memiliki gagasan besar untuk memiliki satu farm besar. Kita hanya melalui proses panjang di mana Mahasiswa Farm berdiri di tahun 2013. Itu pun berdiri karena tidak sengaja, di mana di 2012 saya merantau ke Yogyakarta dari Bali ya. Sebelum di Yogyakarta saya dari Bali, dan sebelum di Bali kita ada di Jawa Timur. Saya besar di Jawa Timur, lahir dan besar di Jawa Timur. Kita mengadu nasib ke Yogyakarta. Ketika kita mengadu nasib di Yogyakarta di tahun 2012, kita otomatis harus mencari makan dengan menjadi tukang ojek, menjadi asisten tukang bakso, jual alat-alat elektronik di pinggir jalan dan sebagainya hanya untuk bisa bertahan hidup di Yogyakarta. Saya mencoba untuk terus mencari apa titik temu di mana kita bisa bertahan, benar-benar bertahan di Yogyakarta. Nah, di situ kita menemukan satu konsep bisnis ayam hias, dan itu juga kebetulan juga karena kebetulan saat itu tetangga nenek usia 90 tahun ayamnya mati digigit anjing. Nah, di situ saya tiba-tiba spontanitas untuk menenangkan si nenek dengan mengatakan, ayam kayak gini banyak mbah, nanti saya carikan. Padahal saat itu saya sama sekali nggak ngerti ayam, dan saya juga nggak tahu di mana harus beli. Saya cuma spontanitas saja biar si nenek itu tidak bersedih. Akhirnya saya mencarikan ayam untuk si nenek ini, dan disitulah saya mengenal banyak ayam-ayam yang unik-unik, yang aneh-aneh. Salah satunya adalah ayam Polandia. Nah, ayam Polandia ini buat saya jatuh cinta. Saya melihat ini ayam unik, ada kepalanya, ada jambulnya, dan saat itu harganya 25.000 satu ekor baru menetas. Dan buat saya itu sangat mahal. Keuangan saat itu memang tidak memungkinkan untuk membeli hewan seperti itu. Tapi saya selalu terpikirkan dan terbayang-bayang ayam tersebut. Sampai satu ketika saya memberanikan diri untuk menawar ayam itu tadi dan menyicil ayam itu tadi seharga 25.000. Nah, disitulah kita sudah mulai melirik segmen bisnis ayam hias. Saya melihat ini ada potensi bisnis nih di sini karena ayam ini unik dan ini belum ada di Indonesia. Mungkin ada tapi belum boom di Indonesia. Karena modal kita nggak ada, akhirnya kita memulai semuanya dari broker atau seller ya, bahasa lain seller, atau kata lain juga makelar. Nah, di situ kita sambil berjalan jual beli hanya bermodalkan foto. Lambat laut kita akhirnya memiliki spare keuntungan sedikit demi sedikit. Akhirnya kita bisa membeli hewan-hewan itu sendiri dan kita konsisten terus sampai hari ini. Dan Mahasiswa Farm berdiri mungkin benar-benar dideklarasikan itu mungkin di tahun 2015 mungkin ya. Karena saat itu kita sudah mulai banyak peminat, dan pembeli-pembeli besar ini meminta untuk kita memiliki legalitas atau bendera di mana mereka beli itu jelas dari mana asal-usulnya. Nah, disitulah kita akhirnya terlahir dan berdiri tanpa kesengajaan dan tanpa direncanakan. Karena kita memang basicnya di situ, berangkatnya dari situ, jadi kita semua fokusnya di satwa hias ya. Jadi dulu kita berangkatnya dari ayam hias, tapi kita sekarang lebih ke satwa hias karena memang goalnya, segmennya adalah penghobi dan objek-objek wisata. Mahasiswa Farm ini gimana mas?
Jadi kita dulu tinggal di rumah kosong di Jogja, dan rumah itu ya kita sulap jadi kandang. Jadi kita tidur bareng sama hewan-hewan yang kita punya. Sampai saat ini kita punya lebih dari 7 titik penangkaran se-Indonesia, dan di Yogyakarta kita mungkin ada 2-3 penangkaran besar di Indonesia, dan itu semua di bawah Mahaswin Farm. Kalau selalu ditanya titik terendah, ya saya pernah mencapai titik terendah. Mungkin ke depan lagi mungkin masih ada tantangan-tantangannya, tapi yang sudah-sudah kita beberapa kali mencapai titik terendah. Tapi titik terendah yang membuat saya benar-benar down itu saat tahun 2013 atau 2014, di mana kita baru memulai memiliki ayam-ayam hias, khususnya ayam Polandia. Dan saat itu kita punya 10 ekor ayam Polandia. Dari modal jual ayam-ayam itu tadi, kita beli ayam Polandia dari pasar. Saat itu ada ayam murah sekali, terus saya coba untuk beli, ternyata ayam itu ayam sakit dan menulari semua ayam-ayam kami yang ada di rumah. Nah, itu adalah titik terendah saya, menurut saya ya, karena saat itu 10 ayam Polandia itu mati, dan kalau dinilaikan mungkin itu nilainya ada 2 juta rupiah. Kalau yang ditanya adalah pernah nggak mengalami titik down dan merugikan kerugian terbesar, itu pernah. Baru beberapa tahun yang lalu kita kena virus gara-gara kesalahan anak kandang. Satu aviari saat itu di beberapa penangkaran saya itu kena virus dan mematikan atau membuat mungkin hampir 20 ekor merak dewasa mati, dan saat itu nilai merak itu cukup tinggi-tingginya ya, lagi puncak-puncaknya, dan kalau dinilaikan itu mungkin 300 juta. Kalau ditanya nilainya, di situ nilainya. Tapi kalau ditanya downnya, ayam Polandia kita down karena kondisinya berbeda. Memang nilai ayam Polandia yang kami punya saat itu hanya dinilai 2 juta rupiah, tapi itulah harta kami satu-satunya untuk bisa bertahan hidup. Saya berangkat dari tidak tahu tentang hewan, sekarang menjadi ahli di bidang kehewanan, bahkan fakultas-fakultas dari beberapa universitas ke sini belajar, dari Brawijaya, dari Unisma, dari Bandung juga banyak, dari Jakarta, bahkan Yogyakarta sendiri pun sangat padat sekali. Mereka semua belajar di Mahaswin Farm. Jadi kita di Mahaswin Farm itu juga punya turunan namanya Mahaswin Institute. Jadi kita juga bikin sekolah di mana kita mengajar dari TK sampai perguruan tinggi. Saat itu kita bisa dibilang adalah awal ya, pemain awal atau pertama untuk jual beli ayam hias di dunia online. Sebelumnya ayam hias ini lebih dikenal di pasar-pasar, jadi belum ada orang yang berani menjual ayam-ayam hias seperti ini di pasar online. Bukan karena takut karena ini hewan dilindungi, tapi karena bagaimana caranya mengirim, mempacking, perjalanannya bagaimana dan sebagainya, itu yang belum banyak orang-orang tahu. Jadi saya mengawali dengan melewati banyak tantangan, mati, terus kita coba lagi gimana, mati lagi di perjalanan, mati lagi di perjalanan. Nah, akhirnya kita menemukan satu konsepnya, dan akhirnya ayam hias sampai saat ini bisa dijual belikan dan dikirim bahkan sampai seluruh Indonesia. Dari ayam hias kita menjadi jual beli hewan-hewan eksotis atau hewan-hewan eksklusif. Disitulah Mahaswin Farm semakin dikenal oleh khalayak luas, dan Mahaswin Farm menjadi penyuplai kebun binatang atau taman mini zoo seluruh Indonesia. Ketika Mahaswin sudah menjadi raja di area ini dan menjadi puncak-puncaknya, seluruh Indonesia mengenal Mahaswin Farm, semua wisata mengenal Mahaswin Farm. Kami mencoba untuk memiliki lompatan besar. Lompatan besar itu kita mencoba untuk mencari tantangan baru. Karena buat saya bisnis itu ketika kita sudah kepentok menjadi yang terbaik, menjadi raja, kita hanya menunggu kudeta saja. Hukumnya seperti itu yang saya percaya, seperti itu. Nah, kalau kita tidak memiliki inovasi baru atau lompatan besar baru, ya kita hanya menunggu pemain-pemain baru ini muncul dengan mungkin SDM yang lebih bagus, keuangan yang lebih bagus, dan mungkin lahan lebih luas dan lain sebagainya. Artinya saya tidak mau mati konyol di situ, saya berproses panjang, saya harus inovatif dan melakukan lompatan. Nah, lompatan itu, tantangan itu jatuh kepada burung unta. Jadi ketika kita sudah selesai dengan merak, kita menjadi penangkaran merak terbesar di Indonesia, akhirnya
Merak saya tinggalkan, bukan serta-merta meninggalkan 100%, tapi kita tetap melihara sampai sekarang, tapi kita sudah tidak concern seperti kemarin. Kita akhirnya sekarang mencoba tantangan baru, menangkarkan burung unta. Sedangkan burung unta ini di Indonesia sampai saat ini belum ada yang mampu untuk menangkarkan. Dan Mahaswin Farm alhamdulillah di 2020 sudah mulai berhasil menangkarkan ostrich di Indonesia. Dan kita menjadi satu-satunya di Indonesia yang berhasil menangkarkan. Mahaswin Farm bisa sebesar ini kita nggak pernah menyangka. Semua berjalan secara alami, semua berjalan dengan proses yang panjang. Pertama kali kami datang ke Yogyakarta, tetangga-tetangga itu begitu peduli dengan kita, memberikan kami makan, memberikan kami pekerjaan dengan antar jemput anak mereka sekolah. Saya menganggap Mahaswin Farm tidak akan pernah sebesar ini tanpa orang-orang hebat yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga ketika kami sadar kami ada di titik ini, kami mencoba untuk kembali itu semua kepada masyarakat. Jadi Mahaswin Farm saat ini mencoba untuk membangun sebuah destinasi wisata, di mana wisata ini adalah milik masyarakat. Saya berharap dengan adanya bisnis baru yang digagas oleh Mahaswin Farm, yang digerakkan oleh Mahaswin Farm, bisa membuat ekonomi masyarakat sekitar lebih baik dan pendidikan anak-anak sekitar juga lebih baik. Jadi tantangan terbesar Mahaswin Farm saat ini adalah bagaimana caranya Mahaswin Farm bisa menciptakan destinasi wisata terbesar di Yogyakarta, dan itu bukan milik dari Aswin tapi milik masyarakat secara keseluruhan. Jadi saya berharap para pelaku-pelaku yang sudah sukses, yang sudah melalui perjalanan panjang, mau berbagi untuk adik-adiknya, untuk orang-orang yang juga sedang memulai semuanya. Karena sekali lagi, tidak ada orang sukses itu sendirian. Jadi ketika kesuksesan itu ditopang satu sama lain, kita akan lebih kuat, ekonomi kita akan lebih kuat. Jadi sekali lagi harapan saya adalah semua orang mampu dan mau untuk bekerja sama, termasuk pemerintah. Saya berharap pemerintah itu juga melihat dan mensupport teman-teman di bidang bisnis area hewan ini dengan mempermudah perizinan, dengan mempermudah juga ekspor impor dan lain sebagainya. Karena sekali lagi bisnis di hewan itu bukan hanya bisnis lokal, tapi bisnis internasional. Jadi kehadiran pemerintah itu penting sekali. Saya berharap pemerintah bukan malah semakin memperumit situasi, tapi mempermudah situasi. Buat teman-teman yang mau datang ke Mahaswin Farm, silahkan. Kita ada di Dusun Gebang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di Candi Gebang, Cagar Budaya Candi Gebang. Di mana di sini kita juga punya institut dengan nama Mahaswin Institute. Nah, sekolah ini kita mencoba untuk berbagi. Sekali lagi ini gratis, kita datang, silahkan datang ke sini gratis untuk belajar dan bersekolah di Mahaswin Farm. Kita belajar tentang filsafat, kita belajar tentang penangkaran, kita belajar tentang banyak hal di sini, tentang sejarah juga dan sebagainya. Kita sangat welcome datang ke sini, dan kontak person yang bisa dihubungi adalah 0878 24 24 24 58. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.